Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai kekontinuan di fungsi dua variabel ya. Nah, kita akan mulai dengan mengidentifikasi keberadaan limit. Jadi kita akan periksa apakah suatu fungsi ini mempunyai limit atau tidak. Nah, berdasarkan teorema 228, nilai limit adalah tunggal. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi, ya, misalkan fungsi f, x, y, dan kita punya titik yang ingin kita lihat ya nilai limitnya, misalkan di a, b, maka kita tulis limit x, y menuju a, b dari fx. Nah, di sini nilainya misalkan L. Nah, yang kedua, kalau misalkan fungsinya sama nih, titik yang ditujunya juga sama, A, B. Tapi dia nilai limitnya M. Nah, kalau misalkan ini nilai limitnya ada, ya. Kalau misalkan nilai limitnya ada, maka ini harus terpenuhi. L sama dengan M. Ya, jadi kalau misalkan ada, ini mau nggak mau, L sama dengan M. Kenapa? Karena ini fungsinya sama, titik yang ditujunya juga sama. Gitu ya. Nanti kalau misalkan L, maaf, tadi ini harusnya sama dengan ya. Yang ini L sama dengan M. Nah, kalau yang tidak ada, berarti ketika L tidak sama dengan M, maka kita nyatakan nilai limitnya tidak ada. Gitu saja ya. Limitnya tidak ada. Nah, akibat dari teorema yang di atas, kita nyatakan bahwa A sama B-nya itu ada di suatu himpunan. Misalkan kita baginya menjadi dua subhimpunan. Ada K1, ada K2. Ya. Kemudian, di sini, X sama Y-nya, misalkan dia elemen dari K1. Sedangkan untuk yang kedua, dia elemen dari K2. Nah, kenapa ini tidak sama dengan? Karena di sini, asumsikan K1-nya tidak sama dengan K2. Artinya, bisa jadi K1-nya lebih dari K2 atau K1-nya kurang dari K2. Gitu ya. Jadi K1 kalau di kasus yang pertama ini dia lebih besar dari K2 himpunannya, sedangkan yang di kasus 2 dia lebih kecil ya. Jadi bisa kemungkinan bisa ini. Nah, ini rentan nilai limitnya itu tidak sama. Kenapa? Karena misalkan untuk yang kasus 1 kita ambil A, B. A, B ini kan titik limit ya, titik yang ingin kita tuju gitu ya untuk yang cari limitnya. A, B ini misalkan elemen K1 ya. Nah, karena K1-nya ini lebih besar daripada K2, bisa saja ini kan kalau misalkan ini misalkan K1, ini K2 ya. Misalnya ini K1. Nah, bagaimana kalau misalkan A sama B-nya tuh ada di sini? Berarti otomatis kan AB-nya itu tidak ada di K2, maka pasti nilai limitnya beda. Kalau misalkan kita limitkan XY menuju AB, tapi yang pertama ini A sama B. XY-nya ya, misalkan XY-nya elemen K1 sama yang XY-nya elemen K2. Itu pasti beda. Gitu ya. Sehingga kalau misalkan yang beda seperti ini, kita langsung saja menyatakan bahwa limitnya tidak ada. Begitu. Nah, contohnya kita akan cek ya fungsi yang berikut ini. Kita sebut ini adalah fungsi piecewise. Nah, fungsi piecewise itu awalnya sih yang ini aja. Tapi dia ternyata tidak mengakomodir di titik 0,0. Betul ya? Sehingga dibuatlah fungsi piecewise bagaimana supaya dia tetap terdefinisi. Karena kalau misalkan kita substitusi ini 0,0, dia jadinya tidak terdefinisi. Ya. Nah, bagaimana supaya di titik 0,0 ini tetap terdefinisi? Ya udah, kita buat misalkan ya nilainya untuk 0,0 ini berapa? Misalkan 0 di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin cek ada nggak lim? Berarti kan
X, Y di 0,0 untuk F, X, Y. Gitu ya. Nah, yang pertama karena misalkan di 0,0 ini ya, sebetulnya kan tidak terdefinisi kalau di awal. Ya. Nah, karena tidak terdefinisi tersebut, maka kita langsung nyatakan bahwa dia limitnya sehingga ya gitu, jadi nilai limitnya tidak ada. Gitu ya, langsung saja. Nah, adapun di sini itu pendekatannya kita evaluasi y-nya sama dengan mx, kemudian nanti setelah dievaluasi menghasilkan seperti ini ya. Baru misalkan kalian di sini nih limitkan ya. Jadi ini limitkan, kalau misalkan x-nya ke 0 maka dia tetap jadi ini. Ya kan? Jadi karena di sini nggak ada x-nya ya. Nah, dan ini tuh limitnya sangat bergantung kepada M. Jadi kalau misalkan di 0,0 itu juga tidak ada ya. Nah, pendekatannya boleh kalian langsung substitusi ya. Atau boleh juga dengan pendekatan seperti ini. Nah, contoh di 2, 2, 11 itu juga sama ya. Jadi kita punya fungsi piecewise dengan fungsi yang tidak mengakomodir di titik 0,0 ya. Jadi ketika x-nya 0 dan y-nya 0, maka dia yang ini langsung jadi tidak terdefinisi. Gitu ya. Nah, supaya terdefinisi nih, berarti kita buat fungsi piecewise. Misalkan dinyatakan nyatakan misalkan untuk nilai fungsi tersebut 0 ya pada saat 0,0. Ya. Oke, ini pendekatannya dengan mengevaluasi di Y sama dengan MX ya. Nah, kalaupun misalkan kalian langsung limitkan fungsinya, jadi fungsi awal ini di 0,0, karena ini 0,0 ya. Kemudian dari X kuadrat Y per X pangkat 4 tambah Y kuadrat. Nah, ini langsung juga ini tidak terdefinisi. Nah, untuk nilai-nilai yang tidak terdefinisi ini langsung kita nyatakan ya bahwa dia nilai limitnya tidak ada. Kesimpulannya bisa seperti ini. Tidak ada. Atau bisa juga kesimpulannya fx tidak mempunyai limit di berapa ya? Di 0,0. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak terdefinisi itu kita tidak bisa gitu ya mengeksplisitkan bilangannya berapa. Ya, jadi untuk yang tadi L sama dengan M ini, dia bilangannya harus eksplisit. Ya, misalkan 2, 5, min 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, baik kita mulai masuk ke fungsi continue. Nah, fungsi continue di dua variabel ini sebetulnya syaratnya sama ya dengan yang kita pelajari di satu variabel. Jadi yang pertama itu harus ada limitnya, ada fungsinya terdefinisi ya di titik tersebut, dan yang ketiga adalah nilai fungsi sama dengan nilai limit. Ya, jadi yang ketiga ini, kalau di sini kan langsung kayak persamaan ini terpenuhi ya. Jadi kalau misalkan dibuat narasi, yang syarat 3 ini nilai limit sama dengan nilai fungsi. Nilai fungsi di mana ya? Tentunya di titik yang mau kita dekati ya. Jadi ini nilai limit di AB, ini nilai fungsi di AB. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi komposisi, misalkan di sini teoremanya fungsi komposisinya seperti ini. Ada G, OF ya, atau bisa kita tulis seperti ini. G isinya adalah F, X, Y, karena ini di dua variabel. Nah, sekarang F-nya ini continue di AB, di titik AB. Sedangkan G-nya
continue di F. Nah, ini kan sifatnya menghantar ya. Jadi, secara otomatis G juga continue di titik A, B. Ya, jadi kayak begini. G continue-nya di F, F continue-nya di A, B ya. Tapi ini saya kurang tepat juga menggambarkannya. Harusnya sih bukan sama panah ya, nggak tahu. Intinya gitulah ya. Jadi intinya ya kayak gini. G dia continue di F, F-nya continue di AB gitulah. Ya. Oke. Nah, karena ini kan yang kita mau cek continue-nya continue di titik ya. Di titik apa? Titik AB. Nah, karena yang continue di titiknya siapa sih? F kan? Jadi, ini tuh yang continue di titik itu adalah F. Kan? X, Y, continue di titik A, B. Maka kita cukup nyatakan kalau ada fungsi komposisi yang seperti ini ya, yang menghantar seperti ini, kita cukup nyatakan kalau misalkan awalnya kita punya lim X, Y, A, B, kan kita maunya asalnya gini. Gitu kan semuanya. Tapi kita cukup memeriksa si F-nya saja. Ini akan sama dengan G-nya kita keluarin aja deh gitu. Karena yang mau yang continue di apa namanya yang di titik AB itu sebetulnya adalah F ya. Cuman karena sifat menghantarnya tadi maka G juga ikut continue. Nah, kita cukup memeriksa ini saja. Nanti dengan sendirinya G juga akan continue di titik AB ini. Oke. Nah, contohnya ini kita punya H, X, Y. Ya. Kemudian fungsinya seperti ini. Nah, di awal kita akan punya Z ya. Biasanya kita nyatakan nih Z ini adalah F, X, Y. Ya. Maka, kita bisa nyatakan ini tuh sebagai gini. Jadi kalau misalkan H ini adalah GOF, ya. Jadi HXY ini adalah bentuknya GOF atau GFX, Y, maka bisa kita bentuk juga sebagai GZ, betul ya? Jadi gitu alurnya. Dari H, terus dia bisa dinyatakan GOF, GOF itu sama dengan GFX, Y, dan FX, Y-nya kita punya misalkan nih, Z gitu, jadi GZ. Ya, nah Z-nya berapa? Z-nya kita memilih X kuadrat, Y kuadrat kan? Sehingga yang GZ ini bisa kita nyatakan akar Z. Seperti itu. Ya, nah sama ya, sama ini. Nah, sekarang kita periksa. Periksa. Z itu adalah polinom. Artinya dia continue di mana saja. Ya. Nah, sekarang berarti dia continue di mana saja termasuk, oke, saya tegaskan ya, berarti termasuk di A, B. Ya. Nah, sekarang yang mau kita cek adalah G. Apakah G continue di mana saja? Ini harus kita periksa. Nah, G itu apa sih? G itu kan akar ya. Sedangkan akar itu Z-nya berarti harus lebih dari sama dengan 0. Nah, artinya tadi kan dia Z-nya polinom. Berarti dia udah boleh di mana aja termasuk di A sama B. Tapi untuk yang G ini dia nggak bisa di mana aja. Dia akan continue G. Akan continue. Ya. Di mana saja. Hati-hati kecuali di Z kurang dari 0. Nah, ini yang harus ditekankan. Ya, jadi dia akan continue di mana saja kecuali di Z kurang dari 0. Ya, atau boleh juga ini G continue di domainnya. Domainnya itu ya ini Z-nya cuman boleh
lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, ini sama halnya dengan contoh yang berikutnya ya. Ini karena rasional, kalau rasional kira-kira ini juga sama, yang atasnya ya, jadi mengikuti yang ini saja. Nah, ini ya. Cuman di sini yang kita ambil z-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat, sehingga nanti bentuknya kayak gini nih. Nah, ya. Nah, sekarang z-nya pasti kontinu di mana-mana, persis ya, karena dia polinom persis juga sama yang soal sebelumnya. Cuman yang di sini larangannya apa nih? Ini z-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Karena dia kan bentuknya kayak sin z. Gitu ya. Terus di sini berarti z-nya nggak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Artinya dia akan kontinu di mana saja, kecuali nanti gitu ya. Jadi, GZ kontinu di mana saja, kecuali di Z sama dengan 0. Nah, tapi karena yang di sini kan dikasih fungsi piecewise nih, ya. Nah, kalau misalkan dikasih fungsi piecewise, jadinya gimana? Jadinya dia ya bentuknya kayak gini. Kalau misalkan sama dengan 0, dia dikasih bilangan gitu, dikasih sebarang bilangan 1. Ini sebetulnya nggak sebarang juga ya, jadi misalkan 1 gitu. Kalau yang lainnya Z. Nah, akhirnya ketika udah fungsi piecewise gini, kalau udah terbentuk fungsi piecewise gini, dia jadinya continue di mana saja. Ingat ya, jadi sebelum pakai fungsi piecewise, kalau misalkan fungsinya hanya gini, dia pakai kecuali nih. Tapi kalau udah dibuat piecewise, jadinya nyambung. Ya, jadi awalnya tadinya misalkan kalau saya buat kayak gini asalnya bolong nih, asalnya bolong. Ya, bolong gitu misalkan. Ini karena nggak tahu ya sin, nanti harus diperiksa ya sini. Nah, sekarang ininya 1 nih. Misalnya ini 1 ya. Oke, ini misalkan 1. Nah, akhirnya kayak jadi penuh gitu. Ya. Oke. Nah, ini terakhir ya. Jadi yang kekontinuan tadi sudah cukup ya. Nah, ini fungsi variabel bebas lebih dari 2. Jadi kemarin untuk definisi limit yang mendalam, itu kita pakainya kan epsilon delta ya. Tapi kemarin contohnya baru yang 2 variabel aja. Kalau misalkan lebih dari 2 variabel gimana? Nah, berarti kita akan punya limitnya kayak gini. Ya, kita susun. Kemudian ini nanti untuk epsilon ya. Untuk ke epsilon. Untuk ke deltanya tetap pakai norm, tapi normnya kayak gini ya. Jadi menyesuaikan kalau misalkan di R3 kayak gini, kalau di Rn kayak gini. Ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan saya punya lim, saya nyoba di 4 aja ya. X1, X2, X3, X4, dia menujunya ke A, B, C, D, saya perumum ya. Kemudian ini fungsinya, misalkan A, jangan A lagi. Oke. Ini X1 aja lah. X1, ya. X1 kuadrat tambah X2 pangkat 3 tambah X3 tambah X4 kuadrat. Misalkan gitu ya, sama dengan 7. Nah, ini tuh nanti untuk epsilon deltanya, berarti untuk yang epsilon, kalian gini. X3, terus aja ya, X4 min 7, ini harus kurang dari epsilon. Kalau yang deltanya berarti 0 norm dari X1, X2, X3, X4 dikurangi A, B, C, D. Kurang dari delta. Gitu ya, atau boleh langsung untuk yang deltanya pakai norm. Ya, berarti ini harus gini ya. X1 min A gitu. Terus sampai nanti X4 min D kuadrat.
Oke, kurang dari delta. Gitu ya. Nah, oke. Cukup sekian pembahasan untuk periksa limit dan kekontinuan. Ya, karena ini udah selesai di akhir bab 2. Kita akan kembali lagi nanti di subbab 2.3 ya. Oke, ini kayaknya subbab 2.2 ya terakhirnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.